Kamu aja menolak yang tertulis, saya tidak pernah menolak yang tertulis, tetapi saya tidak mengabaikan semua yang tertulis. Ya, ini kan pengikut Edis nih. Ya, orang Kristen itu tidak mengabaikan semua apa yang tertulis. Tapi kalau mengatakan Yesus hamba Bapa, itu mengambil satu dan mengabaikan yang lainnya. Itu salah. Itu jelas ajaran sesat. Nggak bisa. Saya tidak pernah menolak Alkitab, tapi saya menerima seluruhnya. Dan tidak bisa dinamakan ya, Alkitab itu cuma satu ayat. Satu ayat itu bukan Alkitab. Nih, motivator apa ini kayak gini nih? Kamu aja nggak bisa membuktikan kebohongan orang kok tiba-tiba menuduh berbohong. Ganti aja Pak Sony, nama kamu tuh jangan konten edukasi agama, jangan konten menuduh. Nah, itu cocok untuk kamu. Iya, ganti biomu itu bikin malu, nggak sesuai dengan typinganmu. Terlalu picik gitu loh, nggak sesuai gitu. Naik aja, mau membuktikan kebohongan apa? Sini naik Pak. Nah, saya suka nih. Kalau kamu mau membuktikan kebohongan saya, kebohongannya apa dulu dan kamu harus membuktikannya. Silakan naik Pak. Ini kirim permintaan. Sony ini herder, biarin aja. Padahal dia sering belajar di sini. Coba naik sini. Saya mau tahu. Sini. Nggak apa-apa. Saya suka malahan yang kayak gini nih. Silakan Pak Sony, silakan naik sini. Sebutkan apa kebohongan saya dan kamu buktikan. Silakan. Udah, naik aja Pak, nggak usah banyak cerita. Naik aja, biar lo dapat edukasi. Jadi jangan kamu nulis konten edukasi agama, kamu nggak mengedukasi, tapi kamu memfitnah saya sebagai pembohong. Rahayu juga Kak Satrio. Silakan kirim permintaan aja, nggak usah alasan mute apa gitu, asal kamu tahu aturan. Silakan sini, karena kamu ini sudah memfitnah saya berbohong. Saya nggak tahu kebohongan apa. Nih, saya sematkan di sini. Jangan segala sesuatu tuh dinilai dengan kegelapan gitu. Terus Yesus dan Bapa itu sederajat, bukan sederajat, satu hakikat. Sederajat. Sini Pak, naik aja Pak. Naik Pak. Ini kan saya rekam nih. Boleh. Satu hakikat, Bapa, Firman dan Roh Kudus itu setara dan sehakikat. I can love you in the dark. Bang Sony cerdas, iya naik Bang Sony cerdas. Naik Bang. Naik. Enggak usah banyak alasan. Naik nih. Saya tuh suka mute. Oke, baik, saya mute. Saya mute kamu di dalam typingan biar kamu naik ke atas. Silakan. Enggak apa-apa, kita tuh mau tahu. Nah, kalau gini kan langsung naik. Aduh, naik juga. Silakan, apa kebohongan saya? Ya, begini Kak Gata. Ya, kita ngomong satu-satu aja ya, jangan main potong-potong. Ada dua hal yang ingin aku pertanyakan dan klaim tentang Bukan Agatha. tuduhan kamu dulu, saya berbohong. Baik. Silakan, apa kebohongan saya? Baik. Jadi begini teman-teman, rekam dan bagikan ke seluruh penjuru tanah air. Tadi Kak Agatha mengatakan, saya tidak menolak apa yang tertulis di dalam Alkitab. Benar apa tidak? Betul. Oke, baik. Ternyata setelah videonya Agatha yang berdiskusi dengan seorang apologet yang ada di Amerika, apologet Amerika itu bertanya, apakah Yesus hamba Tuhan? Itu jelas tertulis di dalam Alkitab. Sebutin ayatnya. Tunggu dulu, nanti saya apakan, tunggu dulu. Oke.
itu sudah jelas Yesus adalah hamba Tuhan. Apologet ini itu membaca yang ada di Alkitab tentang judul di Alkitab. Siapa? Apologet mana Tapi- yang membaca judul? Tunggu dulu, biar aku jelaskan. Nanti videonya ada kok beredar itu. Kalau enggak, Kamu tuh Kalau terlalu teman- banyak kalau cerita. teman-teman gitu ya. nanti nggak percaya Apologet dengan- mana yang membaca judul? Coba, apologet mana yang membaca judul? ya oke, biar Oke. saya berbicara secara langsung aja ya. Kamu pernah berdebat dengan seorang apologet yang bernama Edis, betul nggak? Saya tidak Oke. menganggap dia apologet. Itu terserah Anda. Oke. Oke. Saya saya berdiskusi lalu- dengan Edis terus. Lalu si Edis ini mengatakan, apakah Yesus hamba Tuhan? Lalu Kak Agatha mengatakan tidak. Ini sudah melenceng. Oke, karena Tadi- mana ayatnya? tadi- Karena saya waktu itu minta ayat. Nggak usah mereview Tidak video saya. Abang kalau nge-review video saya lama. Bukan. Di mana Bukan. saya mengatakan saya menolak ayat? Si apologet Gimana saya tersebut menolak? sudah menjelaskan ayatnya di situ, menampakkan di monitor. Nggak ada ayatnya. Sebutin. Nggak ada. Kalau begitu sebutin. Kalau nggak Sebutin. ada, teman-teman boleh cek Sebutin ayatnya, ulang bang. video saya. Sebutin ayatnya. Baca Teman-teman ayatnya. boleh cek video saya, Baca foto saya ayatnya. cek. Nggak usah banyak cerita. Kamu Ya. di sini mau menjelaskan, Enggak, bukan nyuruh orang sekarang lain. pertanyaan saya Agatha, pertanyaan saya. Saya cuma butuh ayat yang mengatakan Yesus hamba Tuhan. Saya butuh ayat itu, Pak. Nggak usah lama-lama, Pak. Kamu menuduh saya berbohong, mana ayatnya? Memang Saya butuh kamu ayat. berbohong. Oke, mana ayatnya? Mana ayat berapa? Baik. Baca. Kenapa saya mengatakan dia berbohong? Baca ayatnya, Pak. Langsung ke Pertama, ayat, Pak. Nggak usah iya berlebihan. betul. Saya jelaskan dulu, nanti saya kasih Nggak ayatnya, usah, boleh? saya mau ayat dulu. Saya nanti. Iya boleh. Penjelasan itu nanti. Ayat dulu. Kalau saya nanti, Kalau nggak punya ayat, bilang. Ya, dengar ya. Majikan kamu Edis itu bahkan tidak bisa menjelaskan apapun dari ayat Alkitab. Saya kasih tahu kamu. Ya. Majikan kamu Edis dari Matius 12 ayat 15 sampai 18 lari ke bilangan. Kamu tuh kalau nge-review itu, kamu malu. Malu. Saya tanya sama dia, mana ayatnya, Bang? Yaudah, pindah ke Kisah Para Rasul. Kamu tuh kalau nge-review itu 100 kali, kamu akan malu 100 kali. Kenapa kamu? Kamu hanya seumur hidup malu. Ya, bahkan dia tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud, ya, pais dengan doulos. Yesus itu tidak pernah dikatakan doulos, hamba dalam teks asli. Biar kamu tahu, bahkan di Yohanes 20 pun itu tidak dikatakan doulos, kamu seperti kamu hamba. Tetapi dia itu adalah Allah yang mengambil rupa hamba dan itu menggunakan kata pais. Edis, junjungan kau, itu bahkan tidak tahu teks aslinya. Saya bahkan menjelaskan firman itu memiliki bapa, dia pun tidak tahu. Ngerti kamu? Junjungan kamu itu bahkan ditanya Tritunggal, Yesus Bapa. Firman Yesus Allah. Firman Allah. Apalagi Bapa Allah. Ada 3 Allah. Bukannya menjelaskan Tritunggal, malah makan gorengan 3 ngaku 1. Dia bahkan tidak bisa menjawab Alkitab. Ngerti kamu? Dia bawa saya ke bilangan. Dia bahkan mengatakan Musa itu kan Allah. Bukan. Musa seperti Allah bagi Fir'aun. Saya ngejawab di situ. Di video itu, saran saya kamu ulangi 200 kali. Biar 200 kali kamu malu melihat junjungan kamu. Ngerti kamu? Ya, saran saya kamu lihat teks aslinya. Yesus di situ menggunakan kata pais bukan doulos. Ini pesan saya untuk kamu dan junjungan kamu agar bisa belajar. Jangan bikin nama kau tuh motivasi. Nama kau itu Oon. Tulislah herder yang Oon. Ya, paham kamu? Kamu mengatakan saya berbohong. Kamu aja dari tadi itu cuman ngeles. Paham kau?
Jadi kata yang di situ mengambil rupa hamba itu menggunakan kata pais, bukan doulos. Kamu cek dalam bahasa Yunani, pais itu apa dan doulos itu apa artinya. Paham kamu? Makanya cari junjungan itu yang cerdas, yang ngerti Tritunggal. Kalau nggak ngerti Tritunggal, kamu sampai meninggal pun kamu nggak akan tahu apa-apa. Ngerti kamu? Ya, rekamlah kebodohanmu itu. Disuruh nyari ayatnya aja kau berkoar-koar, mutar sana, mutar sini. Dah, kamu tuh belum imbang saya. Ya, suruh belajar lagi tentang Tritunggal. Kalau ditanya Tritunggal, jangan bilang makan gorengan 3 bayar 1. Tahu kalian kenapa narasi itu keluar? Karena itu berasal dari narasi Kadrun. Oleh sebab apa Kadrun mengatakan itu? Karena mereka tidak bisa memahami Tritunggal itu secara utuh dalam satu kodrat. Terus orang Kristen ikut-ikutan, sama kayak Kadrun. Makanya kalau mau cerdas itu, ya belajar Tritunggal dulu, belajar Kristologi. Biar kamu itu kalau ditanya orang, loh Tuhanmu ada berapa? Kamu akan tegas mengatakan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa dalam Putra dan dalam Roh Kudus. Selesai. Kalau kamu nggak belajar Tritunggal ya, Tuhan saya 3. Tuhan Yesus menyembah Bapa. Terus Roh Kudus nyembah apa? Nyembah gigi kau. Udah, kayaknya belajar. Narasi-narasi Kadrun tuh nggak usah dibawa di sini. Paham kamu, Sony? Kau cari dulu ayatnya. Kamu lihat teks aslinya. Doulos atau pais? Nggak tahu. Ya udah, meninggal. Ajarin sana. Ya, kamu datang ya. Datang kamu ke Edi sama Sofiatul, kamu bilang, coba lihat teks aslinya dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata doulos atau pais. Karena kalau doulos itu memang kita, manusia hamba yang menghamba kepada Bapa. Itu menggunakan kata doulos. Tapi Yesus itu adalah Allah yang menjadi seperti hamba karena dia menyerahkan nyawanya. Maka menggunakan kata pais. Dikasih contoh di dalam Alkitab. Ya, ada seorang raja. Ya, dia punya kebun anggur. Disuruhlah orang upahan untuk mengerjakan kebun anggurnya itu. Nah, karena mati ya dibun-bun sama orang-orang di situ, akhirnya dia mengutus anaknya sendiri menjadi pekerja di kebun anggur itu. Nah, orang upahan dengan anaknya, anak tunggalnya si raja ini, itu setara tidak? Bisa tidak menggunakan kata hamba, orang upahan yang sama? Itu jadi beda ya. Kita ini ibarat orang upahan, tapi firman yang menjadi manusia itu adalah Allah. Jadi Allah itu mengambil rupa hamba dan menjadi seperti manusia. Seperti dengan manusia kita yang sendirinya hakikatnya manusia, itu beda. Dia tetap Allah. Tuh, makanya kamu rajin-rajin Sony di room saya biar cerdas. Kalau kamu di room yang cuman ngaku makan gorengan 3, ngaku 1, ya kamu on. Nggak akan cerdas kamu ke situ. Sampai meninggal kamu, pelangak-pelongok terus. Nanti ditanyain sama Kadrun, Tuhanmu ada berapa? Pasti mereka akan membuang Bapa dan membuang Anak dan Roh Kudus. Oh, saya menyembah Bapa aja. Terus anaknya nggak disembah. Iya, Roh Kudusnya nggak disembah. Gitu. Kenapa? Daripada dikatain 3 Tuhannya ini. Makanya harus belajar apa itu Tritunggal. Biar kamu itu ketika menjawab itu tidak blunder. Sudah.
saling melengkapi dan kompak Kak Agatha. Mas Win, aku kemarin itu ya sengaja mau masuk ke roomnya si Edis, bahkan sengaja PK sama dia itu mau menjelaskan. Justru saya itu mau menerangkan di situ karena dia cuma memframing, oh Yesus hamba Tuhan, Yesus hamba Bapa, gitu-gitu doang. Terus nanti dinaikin orang Kristen, Yesus hamba tidak, baca judul, nah kan, buang, diketawain, dimainin orang Kristen, cuman digitu-gituin aja. Kemarin itu berapa malam tuh, gitu aja kerjanya. Kamu dalangnya ya Yesus, tapi dia nggak jelasin. Pokoknya orang disuruhnya masuk, suruh baca judul. Nih, kalau mau baca judul, ini apa ini judulnya teman-teman? Apa ini judulnya? Judulnya ini apa? Judulnya apa? Saya tanya kalian, ini judulnya apa ini? Cuman kebalik ini. Alkitab. Ada nggak di dalam ini tulisan Alkitab? Ada nggak? Ada nggak di sini? Di dalam ini tulisannya Alkitab. Ada nggak? Ada nggak tulisannya di sini, di dalamnya Alkitab? Judulnya itu nggak mewakili. Nah, jadi dia itu kan gitu, judulnya Yesus hamba Tuhan. Judul, saya tanya ayat, judul toh. Apologetika itu bukan baca judul. Apologetika itu menjelaskan. Kalau cuma baca judul, RT6 juga baca judul. Loh iya toh, untuk apa? Terus nanti ditanyakan, apakah Yesus Tuhan? Iya. Di mana ayatnya? Baca aja Alkitab. Itu bukan apologet. Bukan kayak gitu. Apologet itu menerangkan, bukan memframing. Itu saya nggak suka. Ngapain kamu jadi apologet kalau kamu nggak menjelaskan? Tidur aja kamu.